Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Anda kembali di Metro Siang. Pemirsa, penanganan banjir di wilayah DKI Jakarta kini menjadi sorotan. Pasalnya dari sekian banyak rincian program pengendalian banjir yang disusun oleh Pemprov DKI, publik menilai sejauh ini belum membuahkan hasil maksimal. Lalu apa saja sebenarnya upaya yang dilakukan Pemprov DKI untuk mengatasi banjir di wilayah ibu kota negara? Ada rekan Sosa Hutapea yang akan mengulasnya lebih lanjut. Sosa, silakan. Ya, terima kasih Iqbal. Pemirsa, selain kemacetan, banjir juga selalu menjadi persoalan yang tak kunjung selesai di wilayah DKI Jakarta. Kita tahu bersama bahwa banjir merupakan bencana alam yang dipengaruhi oleh beragam faktor, di samping memang kerap terjadi di wilayah dataran rendah. Dan untuk di wilayah DKI Jakarta sendiri, setidaknya tercatat ada 82 kelurahan yang termasuk dalam kategori rawan banjir. Kita akan lihat grafisnya, pemirsa, mengenai peta titik rawan banjir di DKI Jakarta berdasarkan data dari BPBD DKI pada Desember 2020 lalu. Totalnya ada 82 kelurahan yang tersebar di 5 kota administrasi di DKI Jakarta, di mana ini titik yang paling banyaknya ditemukan di Jakarta Selatan, setidaknya ada 25 kelurahan, disusul Jakarta Timur 23 kelurahan, kemudian Jakarta Barat 17 kelurahan, Jakarta Utara 15 kelurahan, dan Jakarta Pusat 2 kelurahan. Ketinggian dari air banjir ataupun genangan tersebut sangat bervariasi di 5 kota administrasi ini, mulai dari 30 cm hingga 200 cm. Memang jika kita lihat secara angka, 82 kelurahan dari total 267 kelurahan di wilayah Jakarta terlihat seperti angka yang kecil, tidak mencakup setengah dari total wilayah DKI. Namun pemirsa, dampak yang ditimbulkan ketika banjir melanda di wilayah ibu kota sangatlah merugikan semua pihak. Mulai dari kegiatan perekonomian masyarakat yang terhenti, pendidikan yang tidak bisa berjalan, hingga rusaknya infrastruktur dan fasilitas sosial serta banyak hal lainnya. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun, periode kepemimpinan gubernur baru yang juga yang lama, ini selalu memasukkan program pengendalian banjir ke dalam program kerja daerah. Di slide berikutnya kita akan melihat rencana program kerja menanggulangi banjir. Kami merangkum setidaknya ini ada 6 hal yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Yang pertama, naturalisasi sungai, kemudian gerebek lumpur atau pengerukan kali dan juga waduk, pemeliharaan pompa air, kemudian ada juga pembangunan sumur resapan vertikal, pengelolaan sistem polder dan juga penanganan banjir rob melalui NCICD. Untuk diketahui bersama, wilayah Jakarta Utara merupakan wilayah yang rawan mengalami banjir rob atau banjir air laut, sehingga memiliki atau memerlukan penanganan khusus, langkah-langkah khusus. Banjir rob sendiri disebabkan karena permukaan air laut sudah lebih tinggi dari dataran di sekitarnya. Penanganan banjir rob melalui NCICD atau National Capital Integrated Coastal Development dinilai oleh Kementerian PUPR sebagai langkah yang sangat efektif untuk menangani banjir rob karena merupakan pengembangan dari tanggul laut raksasa yang juga memperhatikan pengembangan kawasan di wilayah sekitarnya. Lalu pemirsa, bagaimanakah progres dari program pengendalian banjir di wilayah DKI? Kita akan lihat pada grafis berikutnya. Berdasarkan data yang kami himpun, setidaknya progres yang ada sampai dengan akhir 2020, setidaknya ada 23 waduk yang sudah dikeruk, kemudian 93 kali sudah dikeruk juga, dan untuk pembangunan ataupun rehabilitasi dari sistem polder ini dilakukan di 8 lokasi seperti di Jakarta Utara, itu pompa air Arta Gading, kemudian di wilayah Jakarta Timur ada pompa Marunda, kemudian menyiagakan 257 eskavator dan juga 456 dump truck setiap hari dengan sistem 2 shift, dan juga ini untuk sumur resapan vertikal sudah dibangun setidaknya mencapai hampir 3.000 di 777 lokasi. Selain tetap menjalankan program pengendalian banjir yang tadi ada di slide sebelumnya, khusus untuk progres pembangunan sumur resapan vertikal yang diklaim oleh Pemprov DKI akan sangat efektif dalam menanggulangi banjir DKI Jakarta, tahun ini akan tetap terus dilakukan dengan target seperti yang disampaikan oleh Kadis SDA DKI Jakarta. Di slide berikutnya kita akan lihat targetnya pada tahun 2021 hingga 2022. Rencananya ini akan membangun setidaknya ada 300.000 sumur resapan dengan anggaran yang sudah disiapkan oleh BPBD DKI Jakarta, oleh Pemprov DKI Jakarta, ini dari APBD mencapai 400 miliar rupiah. Ini disampaikan oleh Juwaini Jusuf saat masih menjabat sebagai Kepala
Dinas SDA pada tanggal 22 Februari lalu. Mekanisme pengendalian banjir melalui sumur resapan vertikal, yaitu saat terjadi genangan yang berada di wilayah rawan banjir, nantinya air genangan akan langsung masuk ke dalam sumur. Tidak langsung dibuang melalui saluran air, tetapi diklaim bisa menjadi cadangan air bagi warga, yaitu cadangan air tanah. Jika konsepnya seperti ini, maka sudah barang tentu dibutuhkan jumlah sumur resapan yang sangat banyak di wilayah DKI Jakarta. Pemprov DKI pun merencanakan mulai tahun 2020 hingga 2022, di setiap satu RT akan ditargetkan setidaknya 60 titik sumur resapan. Kita akan lihat di grafis berikutnya, ini ada kira-kira gambaran di mana saja nantinya titik sumur resapan tersebut akan ditempatkan. Ini tersebar di 4 kota administrasi DKI Jakarta. Kita mulai dari Jakarta yang paling banyak, Jakarta Selatan, ini totalnya kurang lebih ada 364.000 sumur resapan dari 6.000 lebih RT, kemudian disusul oleh wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan juga Jakarta Timur, Jakarta Barat, ini 311.000 sumur resapan, Jakarta Pusat 82.000 sumur resapan, dan khusus pemirsa untuk wilayah Jakarta Utara, karena kondisi geologisnya tidak memungkinkan untuk dibangun sumur resapan vertikal, maka wilayah tersebut akan mengandalkan NCICD yang di slide sebelumnya. Namun pemirsa, jika kita lihat lagi ke dalam RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DKI Jakarta tahun 2017 hingga 2022, Pemprov menargetkan pembangunan 1,8 juta titik sumur resapan, di mana pengerjaan sumur akan dimulai pada tahun 2020 hingga tahun 2022. Dan realisasinya sampai dengan saat ini baru mencapai hampir 3.000 sumur resapan. Sepertinya jika melihat target dan juga realisasi agak sulit untuk mendapatkan target 1,8 juta sumur resapan ini akan tercapai. Kita akan lihat dari pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria kemarin menyampaikan bahwa 1,8 juta yang dimuat dalam RPJMD tersebut maksudnya ialah bukan untuk target selama 5 tahun, karena tidak akan mungkin dicapai dalam 5 tahun. Itu merupakan target jangka panjang yang harus dilakukan dari satu gubernur ke periode kepemimpinan berikutnya. Dan juga target pembangunan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah, tetapi juga tanggung jawab dari seluruh pihak, termasuk pihak swasta. Jadi selain dibangun di lahan-lahan milik pemerintah, seperti perkantoran, taman, dan juga RPTRA, seluruh pihak khususnya yang berada di wilayah rawan banjir juga diminta untuk turut ambil andil dalam pembangunan sumur resapan. Kendati demikian pemirsa, kembali lagi yang namanya pengendalian dan penanganan bencana alam tidak akan maksimal jika hanya berfokus pada satu langkah saja. Selain pembuatan sumur resapan vertikal, program dari naturalisasi sungai juga tidak kalah pentingnya, mengingat mayoritas banjir yang terjadi di wilayah DKI Jakarta ini akibat meluapnya air dari sungai atau kali yang melewati wilayah DKI, sebab adanya debit air yang sangat tinggi datang dari wilayah hulu seperti di Bogor, Depok, dan juga wilayah sekitarnya, karena wilayah tersebut curah hujannya sedang sangat tinggi. Oleh karena itu, dari pengamat tata kota sendiri mengatakan bahwa untuk wilayah yang sensitif seperti di wilayah yang dilewati oleh aliran dari Sungai Ciliwung, seperti salah satunya Kampung Melayu, ini harus dilakukan normalisasi sungai. Jika tidak dilakukan perubahan struktur yang sangat besar, maka banjir akan sulit untuk diatasi. Jika normalisasi sungai ini akan dilakukan, maka sudah barang tentu pengerukan kali dan pembebasan lahan di sekitar bantaran sungai untuk memperbesar kapasitas dari daya tampung sungai juga harus dilakukan atau dijalankan. Memitigasi bencana alam tidak bisa dilakukan setengah-setengah, tetapi harus utuh dan juga tuntas. Selain itu, sinergi antara pemerintah dan pusat dan juga pemerintah daerah dalam visi, misi, dan aksi, serta kesinambungan pelaksanaan program pengendalian banjir juga menjadi kunci dalam mengatasi persoalan yang selalu melanda wilayah ibu kota. Kesampingkan ego sektoral dan kedepankan sinergitas. Demikian Iqbal untuk pemaparan pada siang hari ini, saya kembalikan ke Anda. Baik, Sosa Hutapea, terima kasih atas pemaparannya.